someone and I might die. Shawty got me out too high. I be stepping on the beach in some white ones. I think I'm too fly. Cerita berlanjut kepada Wo Jinchul dan Cha Hae-in yang kelihatan sangat terkejut ketika mereka melihat Jin Wo saat ketika Kargalgan menjadi prajurit bayangannya. Sementara saat itu, Jin Wo memberikan nama kepada prajurit barunya yang bernama Tusk. Sehingga di sini Jin Wo dikejutkan dengan kedatangan Wo Jinchul dan juga Cha Hae-in. Sehingga membuat Jin Wo kebingungan bagaimana dia akan kabur di situasi ini. Namun ketika para hunter lain yang ingin bertanya dengan banyak pertanyaan mengenai kekuatan Jin Wo tanpa diduga oleh Jin Wo, ternyata Wo Jinchul langsung melindunginya dari pertanyaan mereka dan berkata, "Kami dari Asosiasi Hunter Divisi Pengawas. Asosiasi kamilah yang akan mengawasi Hunter Sung Jin Weo. Dan masalah ini bukanlah masalah yang bisa diumbar ke semua orang. Begitu kami keluar dari dungeon, kami akan menjelaskannya. Tapi tolong rahasiakan dengan apa yang kalian lihat tadi. Ketika kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa menghubungi asosiasi untuk lebih lanjut." Sehingga Jin Wo berkata, "Tidak diragukan lagi. Ini adalah cara terbaik yang bisa dilakukan untuk menghindarkan diriku dari permasalahan yang lebih parah." Apalagi Jin Wo baru saja menunjukkan kekuatan yang melampaui rank S di hadapan guild terbaik di Korea Selatan. Saat Wo Jinchul mengantarkan Jin Wo untuk keluar dari tempat ini, tiba-tiba Son Kin Hun memanggil Jin Wo untuk mengucapkan terima kasih. Karena berkat Jin Wo lah, mereka bisa hidup sampai sekarang. Sedangkan di sisi Cha Hae-in yang tidak bisa berkata-kata lagi, ia justru seakan-akan salah tingkah karena salah membawa senjata. Lalu saat ketika Jin Wo keluar dari dalam dungeon, dengan dikawal oleh divisi pengawas asosiasi hunter, yaitu Wo Jinchul, di sini terlihat Jin Wo saat mengunjungi Yo Jin Ho untuk memenuhi janjinya. Dalam pertemuan itu, Yo Jin Ho ingin memberitahukan kepada Jin Weo mengenai hasil pembicaraan dengan ayahnya. Pada intinya dia sudah mendapatkan izin untuk menjadi master di Guild Yojin. Tapi dengan satu syarat, Jin Wo harus bergabung dengan mereka. Sementara saat Jin Wo ingin mengatakan sesuatu mengenai soal keputusannya, di tempat berbeda terlihat ada Son Kin Hun yang datang untuk menemui Master Guild Hunter Choi Jong-in. Untuk memberikan laporan, Choi Jong-in tampak sangat terkejut saat mengetahui bahwa Jin Wo telah mengikuti raid gate mereka sebagai penambang dengan menjadi pembawa barang. Son Kin Hun menjelaskan, ia sendiri tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Jin Wo pada saat itu. Tetapi Son Kin dengan sangat yakin bahwa tujuan Jin Wo bukanlah untuk mengganggu raid mereka. Dan menurut Son Kin Hun, Jin Wo pasti berpikir kalau situasi pada saat itu sangatlah berbahaya. Hingga ia pun memutuskan untuk ikut bersama kami sebagai pembawa barang. Lalu Son Kin Hun juga melaporkan mengenai kekuatan Jin Wo yang bisa mensumo makhluk dengan jumlah banyak. Seketika Choi Jong-in berkata dalam hatinya, pergerakannya seperti hunter tipe assassin. Tapi kenapa dia bisa memanggil makhluk bayangan dengan banyak ditambah lagi? Dia juga punya kemampuan menjadikan monster yang mati, sehingga bisa menghidupkannya kembali untuk menjadi pasukan prajuritnya. Itu adalah kemampuan yang kita ketahui saat ini. Tapi jika ia masih mempunyai kemampuan lainnya yang belum pernah kita ketahui, itu sangat di luar dugaan. Choi Jong-in yang saat ini penasaran, kemudian mengajukan pertanyaan yang sulit kepada Son Kin Hun. Kalau dia sekuat itu, menurutmu siapakah yang lebih kuat dari kami berdua? Sementara Son Kin Hun balik bertanya kepada Choi Jong-in, apakah dia bisa menyelesaikan dungeon tingkat tinggi seperti rank A sendirian? Dan disinilah Choi Jong-in dibuat sangat terkejut mendengar pertanyaan dari Son Kin Hun karena tidak peduli sekuat apapun dirinya. Choi Jong-in sadar, pasti ia kesusahan untuk menjaga pertahanan jika ia dikepung oleh para monster. Bahkan setelah Choi Jong-in mengetahui seberapa kuatnya Sung Jin Wo tersebut. Sontak Choi Jong-in malah merasa sebutan tentara terhebat milik Jin Wo jadi terdengar menggelikan. Dalam hal ini Son Kin Hun juga sadar bahwa dia tidak punya hak untuk membahas tentang proses perekrutan anggota guild. Tapi mengingat betapa hebatnya Jin Wo, Son Kin Hun sangat berharap kepada Choi Jong-in untuk harus merekrut Jin Wo untuk menjadi anggota Guild Hunters. Keesokan harinya,
Tibalah rank Jinwoo yang akan diumumkan, dan bersamaan dengan itu ternyata para reporter sudah berkumpul di depan gedung asosiasi para hunter. Karena ada seorang artis bernama Lee Min Sung yang ingin mengumumkan evaluasi ranknya. Ketika reporter itu begitu melihat Baek Yun-ho dan Choi Jong-in yang juga hadir di sana, sehingga para reporter itu langsung menanyakan, apakah mereka berdua ke sini untuk merekrut hunter Lee Min Sung? Namun setelah mendengar kabar dari Baek Yun-ho dan Choi Jong-in bahwa dia tidak berniat untuk merekrut Lee Min Sung, melainkan untuk menghadiri urusan lain, sontak para reporter tersebut jadi merasa kecewa karena mereka pikir ada berita bagus hari ini. Sementara ketika Choi Jong-in dan Baek Yun-ho yang saling bertengkar untuk memperebutkan Jinwoo menjadi anggota guild, di sini terlihat ada seorang master guild driver bernama Lem Tae-ju yang datang untuk menghampiri mereka berdua. Lem Tae-ju kemudian bertanya kepada mereka, apakah mereka bertengkar untuk memperebutkan Lee Min Sung? Namun dengan serentak, mereka berdua pun menjawab, kami tidak peduli dengan Lee Min Sung, Lee Min Kiju, Lee Min Timun, Lee Min Lele, atau apapun terserah Lee Minmu itu. Tak lama ketika Lee Min Sung turun dari mobil dan langsung melakukan wawancara dengan para reporter. Jinwoo yang baru saja di sana sontak bertanya-tanya sebenarnya ada apa dengan kerumunan orang ini. Namun setelah Jinwoo melewati kerumunan itu, tanpa mempedulikan apa yang terjadi, tiba-tiba Jinwoo malah dihadang oleh pengawal Lee Min Sung karena orang ini mengira Jinwoo adalah hunter keroco yang ingin mengacaukan debut Lee Min Sung. Hingga sampailah Lee Min Sung memerintahkan pengawalnya untuk mengusir Jinwoo dari sana. Pada saat itulah ketua asosiasi hunter Gogonhi datang menghampiri mereka, sehingga berkata, atas perintah siapa kau mengusir dia? Pria itu adalah tamu penting kami. Ketika ketua Gogonhi langsung mengajak Jinwoo untuk pergi ke ruangan, tanpa mempedulikan Lee Min Sung, sontak hal itu membuat para reporter jadi bertanya-tanya. Sebenarnya siapa pria tadi? Dan kenapa ketua asosiasi hunter sampai repot-repot mengantarkannya masuk? Bahkan di saat Lee Min Sung baru saja menyampaikan sesuatu pada reporter, bahwa dia juga ingin masuk untuk berdiskusi dengan ketua asosiasi. Lagi-lagi mereka kembali dikejutkan dengan Wo Jin-chul yang langsung menghentikan Belimbing Sung, sehingga berkata, ada seorang hunter yang sedang menjalani evaluasi. Jadi sebelum evaluasi selesai, pada pukul jam 11, maka tidak ada yang boleh memasuki gedung ini. Lee Min Sung yang mendengarnya sontak jadi kesal dan mengancam Wo Jin-chul untuk membiarkannya masuk karena ayahnya sudah memberikan donasi terbanyak ke asosiasi hunter. Kemudian, Lee Min Sung juga bertanya, apakah hunter tadi adalah hunter hebat? Hingga asosiasi berani mengabaikan dirinya. Di saat itulah Wo Jin-chul mulai merasa kesal dengan Belimbing Sung dan berkata kalau aku menjawab pertanyaan itu, apakah kau bisa mengatasi konsekuensinya? Sehingga Lee Min Sung langsung jadi sangat ketakutan setelah mengetahui kekuatan Wo Jin-chul. Singkat cerita, kembali ke sisi Jinwoo dan ketua Gogonhi yang masih dalam perjalanan ke ruang evaluasi. Hingga setelah mereka bertemu dengan Baek Yun-ho dan Choi Jong-in yang sudah menunggu kedatangan Jinwoo. Pada akhirnya, Jinwoo pun telah tiba ke tempat tujuan dan ia langsung diminta petugas untuk menjelaskan seperti apa kemampuannya. Hingga Jinwoo langsung saja mengeluarkan satu prajurit bayangannya dan mengatakan, aku bisa melakukan ini. Namun ketua Gogonhi yang belum yakin apakah cuman ini saja kemampuan dari Jinwoo, Jinwoo sudah tidak bisa untuk menyembunyikan kekuatannya lagi. Dan ia terpaksa memanggil beberapa prajurit bayangannya di hadapan mereka. Seketika semua hunter tampak sangat terkejut dan juga bertanya-tanya bagaimana Jinwoo bisa memiliki kekuatan sebesar ini. Ditambah lagi ketika mereka mendengar Jinwoo yang mengungkapkan bahwa ia bisa mengendalikan setidaknya 100 makhluk. Seketika terkejutan mereka langsung berubah dan kengerian. Lalu Baek Yun-ho berkata di dalam hatinya, sungguh energi sihir yang sangat kuat. Dia tidak bisa dibandingkan saat aku bertemu dengannya waktu itu.
Sudah sangat jelas dia yang sekarang sudah sangat jauh melampauiku. Setelah evaluasi Jinwo selesai dilakukan, dan kini Jinwo telah mendapatkan lisensi Hunter rank S kelas mage, dan kekuatannya telah diakui ke semua orang. Hingga Jinwo dengan tidak sengaja menampakkan dirinya ke reporter, dan saat itu berita tentangnya karena dirinya telah menjadi Hunter rank S ke-10 di Korea, telah tersebar di media sosial secara live. Bahkan berita itu tidak cuma tersebar di Korea saja, tapi juga sampai di media televisi Amerika. Sontak hal itu telah membuat Wong Dong-su jadi sangat kesal saat ia mengetahui bahwa Jinwo masih hidup. Sementara ketika Baek Yun-ho ingin membantu Jinwo terbebas dari kerumunan para reporter, tiba-tiba Jinwo telah berpindah ke sisi lainnya. Hingga sangat mengejutkan semua orang yang melihat kejadian itu. Saking cepatnya pergerakan Jinwo, sehingga mata Baek Yun-ho tidak bisa melihat pergerakannya, sampai membuat Baek Yun-ho dibikin kena mental. Gak penting, bener banget yang ngomongin, tapi gue jadi trending. Gue gak ambil pusing, mereka benci mungkin karena... Oke, cukup segitu aja video dari saya di channel ML Baby Zero ini ya. Berhubung video di channel ini masih sepi, jadi segitu aja. Untuk episode 6 part selanjutnya, saya bakal upload secepatnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian diberikan cewek tobrut, dan satu lagi, jangan lupa dengan kata